Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum melanjutkan pembelajaran, lihat kanan kiri kalian apa ada yang kotor atau ada sampah, silakan pungut dulu, ya, pungut dulu. Itu merupakan keimanan kalian lebih kuat, ya. Dengan kebersihan dapat menyegarkan kalian, menyehatkan kalian. Baik. Setelah itu Bapak akan melanjutkan pembelajaran di kewirausahaan. Ya. Yang pertama absensi dulu. Ya. Absensi siswa, silakan kalian ditujukan alat komunikasinya ke barcode yang ada di depan. Kasih Bapak waktu 5 menit. Ya. Silakan. Dua semua? Ada yang tidak hadir ya? Siapa? Asep, siapa? Yang tidak hadir? Sidik? Hadir? Alhamdulillah. Sehat, Sik? Alhamdulillah. Waktu itu sakitnya lama. Terus gitu. Udah ya? Baik, itu merupakan kehadiran kalian sebagai siswa yang mengikuti pelajaran kewirausahaan. Nah, selanjutnya, dalam pretest tuh hati-hati kalian ya, jangan sampai asal mengerjakan. Jadi harus benar-benar untuk mengerjakannya, walaupun nilainya sedikit atau soalnya sedikit, itu merupakan ketangkasan kalian dalam mengikuti pelajaran kewirausahaan. Hati-hati ya mengerjakannya. Silakan kalian pegang hidung.
Bagus, itu fokus ya, ya tuh. Terus yang kedua, pegang kening. Ya itu. Jadi untuk apa? Untuk penglihatan kalian, alhamdulillah kalian sudah pada sempurna lah, kalau dikatakan sempurna itunya. Untuk apa? Untuk mengikuti pelajaran yang Bapak sampaikan nanti gitu. Yang kedua, tangan kalian diacungkan seperti gini. Satu. Nah, nanti Bapak kalau tepuk tangan satu kali, Bapak nanti diacungkan jangan Bapak tangan satu kali. Jadi tepuk tangan, awas ya. Itu kuncinya tepuk tangan. Kalau tepuk pungkul, gitunya. Kalau tepuk saja itu kalian tuh diam. Jangan tepuk tangan. Kalau tepuk tangan, silakan kalian tepuk tangan. Ya nanti ke Bapak tepuk tangan satu kali, tepuk tangan satu kali, gitu kan? Atas, ya silakan. Nanti tepuk tangan satu kali, tepuk tangan dua kali, tepuk tangan tiga kali, tepuk tangan. Nah, belum konsen. Ya, jadi tepuk tangan nunggu, tapi kan tidak satu kali. Ya, cek Bapaknya kuncinya tepuk tangan. Kan namun tepuk tangan satu kali, itu tepuk tangan satu kali. Namun tepuk tangan nunggu, nggak usah tepuk tangan satu kali atau berapa kali. Nah gitu. Jadi silakan kalian tepuk tangan. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan tiga kali. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan. Itu belum fokus ya. Ulangi lagi ya. Ya. Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan. Nah, alhamdulillah. SMK bisa. Sok. Mulai. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Duduk. Dia limaan. Oh, tuh berarti itu konsen ya. Anu masih ikuti permainan ini berarti belum konsen. Ya, silakan, mulai. Sok, mulai. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa. Duduk. Di bejaan. Pola Bapak tadi kan ya, Bapak SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Tuh. Sikap Bapak. Silakan. Mulai. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Duduk. Tiruan ya. Konsen ya, itu ya kekurangan kalian ya sebelum mengikuti pelajaran, konsen dulu. Berarti itu konsen mengikuti pelajaran. Silakan. Tadi coba Bapak kumaha ya. Silakan. Mulai. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Tuh. Itu konsen. Nah, ini contohnya. Tangan, nah nanti kecek Bapaknya SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa. Itu karena silakan mulai. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa. Udah duduk. Itu melelahkan ya, melelahkan. Itu dari pelajaran dari ice breaking merupakan penyegaran kalian supaya kalian itu tidak jenuh ya, tapi melelahkan. Di sini Bapak menjelaskan sikap dan perilaku wirausahawan dengan percaya diri. Gimana sih caranya, Pak?
supaya wirausahawan itu istilahnya kalau mendirikan sebuah perusahaan itu harus fokus bahwa ini usaha yang dirintis ini pasti akan terjual. Gitu. Jadi kalian harus istilahnya sikap kalian itu jangan diam, harus dapat menyerupai pasar, ya, sehingga pasar banyak peminatnya. Sembari kalian itu menjajakan dulu contoh usaha yang kalian buat, gitu ya, sehingga dapat dikenali usaha tersebut. Gitu. Yang kedua, memberikan contoh sikap dan perilaku wirausahawan dengan nyata. Nyata. Jadi di situ dikata nyata di sana itu fokus terhadap usaha yang kalian buat, gitu ya. Usaha yang kalian buat seperti kalau di kuliner itu makanan-makanan yang sekarang serba modern, yang tadinya perusahaan-perusahaan Galendo itu dulu itu masih murni. Kalau dijual itu Galendo biasa gitu. Kalau sekarang mah berbagai macam rasa. Galendo itu ada rasa stroberi, ada rasa yang coklat, banyak rasa sekarang. Nah, itu variasi kalian supaya perilaku wirausahaan pada usaha itu kalian sudah dapat poinnya, sehingga pasar dapat peminatnya, sehingga perusahaan yang kalian rintis itu lebih diminati oleh konsumen. Ya, yang ketiga tentang pengidentifikasian sikap dan perilaku wirausahaan. Di sini identifikasi perusahaan. Jadi perusahaannya harus sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi harus punya izin mendirikan usaha. Di situ termasuk ke TDP, SIUP, NPWP itu kalian sudah punya, harus punya. Kalau usahanya kalian jangan enggak dibilang ilegal, harus legal gitu ya. Harus sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yang keempat, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha yang berhasil dengan semangat. Nah, di situ kalian kalau membuat usaha yang disesuaikan dengan pasar. Pasar sekarang ini sepertinya banyak peminat itu kemana nih? Seperti kalau di makanan atau di kuliner atau seperti di produk industri di otomotif. Itunya. Perusahaan-perusahaan yang sekarang maju, perusahaan yang dapat menyesuaikan zaman. Kalau sekarang zamannya sudah modern, di dalam mobil juga sekarang ada WPA juga gitunya, ada komunikasi, tempat komunikasi, sehingga mobilnya kalau dikendarainya nyaman gitunya. Untuk mengendalikannya sampai sekarang mah ada yang mobil itu tidak usah ada supir, malah tidak dikendalikan oleh orang, dikendalikan oleh komputer. Jadi kalian mah tinggal duduk aja, mobil mah maju sorangan gitu. Nah itu, jadi keistimewaan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang mengikuti zaman. Yaitu dari tujuan pembelajaran kalian ya. Nah, di sini ini untuk kalian mengetahui supaya kalian itu tidak jenuh untuk melihat perusahaan yang maju tapi tidak mengikuti perkembangan zaman. Ini contohnya seperti ini. Tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi sebuah masa depan dengan pasti. Masa depan adalah sebuah misteri yang tentu memiliki rahasia tersendiri. Mari bersama belajar dari kegagalan perusahaan besar bernama Nokia. Perlu kita ketahui, siapa yang menang hari ini belum tentu menang di masa depan. Dan siapa yang senang hari ini belum tentu juga berbahagia di hari kemudian. Mungkin inilah yang terjadi pada sebuah perusahaan bernama Nokia.
Sebagian kita tentu tidak asing, terutama generasi yang lahir di tahun 80 sampai 90-an. Kita pasti pernah mendengar betapa bangganya ketika kita memegang HP Symbian milik Nokia. Terlebih ketika konsol game PlayStation masih sulit dijangkau, HP N-Geek masih menjadi primadona untuk main game. Semua mas counter nyuruhnya beli Nokia pokoknya. Nokia didirikan pada tahun 1865 di Finlandia. Perjuangan panjangnya lebih dari 100 tahun dinyatakan selesai ketika pada tahun 2013 bertekuk lutut di tangan Microsoft. Nokia telah diakuisisi oleh Bill Gates dan kawan-kawan. Jika dilihat ke belakang, terdapat 3 fase transformasi bisnis Nokia selama kurang lebih 100 tahun. Pertama, perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan karet, kemudian berubah menjadi perusahaan kabel, dan kemudian berubah lagi menjadi perusahaan telepon seluler. Dan dari telepon seluler menuju ke era smartphone atau ponsel pintar. Nokia sukses pada 2 transformasi awal, terutama pada saat menjadi perusahaan telepon seluler. Perusahaan untung besar dengan nominal 391 triliun rupiah per tahun. Petaka datang bagi Nokia ketika transformasi yang ketiga, yaitu era ponsel pintar. Pada tahun 2007, Apple mengumumkan iPhone pertamanya, yang kemudian pada tahun 2008 disusul dengan rilisnya Android oleh Google. Padahal sebelum itu, bersama dengan BlackBerry, mereka adalah 2 merek ponsel paling superpower. Keadaan berubah drastis, pasar mulai tidak tertarik dengan Nokia. Bahkan menurut survei yang dilakukan Jia dan Yin dalam jurnalnya analisis penurunan Nokia dari perspektif pemasaran, bahwa saat itu pengguna Nokia akan beranjak mengganti ponsel mereka dengan Samsung, yaitu sebanyak 35%, Apple 16%, Huawei 14%, dan sisanya ponsel lain. Sedangkan pengguna yang memilih bertahan hanya pada angka 6%. Nokia makin kalap. Menurut Puji Astuti, studi tahun 2014, laba Nokia turun drastis dalam rentan waktu 2007 hingga ke 2011, sehingga menyebabkan rasio ROI dan ROA-nya berubah dari yang semula positif di tahun 2007 menjadi negatif di tahun 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Awaludin akan mewakili atas kesimpulan video berikut tadi. Menurut saya, Nokia adalah suatu brand yang tidak bisa mengembangkan atau mengupgrade suatu produk di area sekarang atau di tahun 2024. Ya, makasih. Kasih aplaus. Ya. Nah, itu tambahan ya untuk Bapak. Itu perusahaan itu jadi kekeh, ya, kekeh pendirian sendiri. Jadi tidak mengikuti perubahan zaman, tidak mempunyai inovasi, tidak melihat pangsa pasar. Pasar ya sekarang itu yang dibutuhkan itu apa gitu ya. Jadi tidak menyesuaikan. Karena zamannya itu zaman dulu gitu terus. Jadi zaman sekarang tidak diperhatikan, jadi diabaikan lah gitu. Jadi perusahaan itu, ya makanya perusahaan itu seperti perusahaan di Nokia, kalau di handphone seperti di BlackBerry sama, itu perusahaan-perusahaan yang tidak berlanjut. Itu contohnya. Nah di situ. Jadi kalian sebagai generasi penerus nih, para pengusaha-pengusaha yang nantinya insya Allah sukses. Gitunya. Kalian kembangkan bakat kalian, silakan. Itunya gali usaha-usaha apa yang kira-kira diminati oleh konsumen zaman sekarang. Gitu. Mau di otomotif gitu. Kalau ada yang di kewirausahaan seperti di ekonomi itu kalian itu menciptakan. Boleh di makanan juga boleh gitu, di kuliner juga boleh, di pakaian juga boleh, di sandang pangan, di perumahan, dari arsitektur itu bisa boleh gitu ya, sama. Itu kalian bisa dikembangkan bakat kalian. Jadi kalian harus kreatif. Nah, di situ sikap inovatif yang dibutuhkan. Yang pertama kalian dari tugas kelompok itu untuk mencari artikel tentang kewirausahaan yang sukses. Ya. Yang kedua mendiskusikan faktor keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi. Ya, di situ. Yang ketiga mempresentasikan. Nanti setelahnya kalian poin 2 selesai, ya, untuk bermuk dulu kalian tiap grup, tiap regu
Silakan nanti ke Bapak dipanggil untuk mempresentasikan dari tugas artikel kewirausahaan yang sukses. Ya gitu. Yang kelima, membuat kesimpulan. Tanya jawab. Nomor 4, tanya jawab. Tanya jawab dulu. Tanya jawab, terus kesimpulan. Nah itu. Itu poin-poin yang harus dikerjakan kalian, tiap kelompok. Silakan. Tarik dulu artikel. Silakan kalian rembukan, diskusikan tiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang kami cari barusan. Artikel kami berisi tentang Shopee. Shopee adalah situs web perdagangan elektronik berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Asia Limited, sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan Ya, dari kelompok 2. Izin bertanya, ya. apa saja yang tidak boleh dijual di Shopee? Yang tidak boleh dijual di Shopee adalah narkoba, barang ilegal, flora dan fauna dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muharam dari kelompok 2. Izin menanyakan, apa syarat seorang yang ingin menjadi anggota? Caranya dengan mendaftar melalui website resmi secara mudah dan murah, hanya mengirim dokumen dan formulir yang telah disediakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Chris Feng lahir pada tahun 4 Desember 1982. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adis Agustian dari kelompok 3. Izin bertanya, tahun berapa Shopee diberlakukan? Pada tahun 2015. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Shopee merupakan penggunaan secara online yang mudah dan aman dan dapat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Terima kasih. Ini tambahan ya, pertanyaan dari kelompok 4 ya. Nah, itu sebagai penemu teknologi zaman sekarang, itu bukannya dulu belum ada. Dulu juga sudah ada internet gitunya. Cuman dulu belum disebarkan lewat sepertinya
lewat Indosat ya, lewat simpati gitu kan. Dulu mah yang dibutuhkan untuk yang pentingnya saja di pemerintahan. Kalau sekarang sudah dikomersilkan, sehingga informasi-informasi yang kalian tadinya nggak tahu, sekarang jadi tahu. Nah, di situ kalian bisa menggunakan fasilitas tersebut, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen zaman sekarang itu gampang, gitu ya. Bila untuk penambahan dari pertanyaan tadi. Awas hati-hati ya untuk pengerjaannya, walaupun soalnya ya begitulah, sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi kalian bisa kelihatan gimana nih, apa betul itu kalian sungguh-sungguh mengikuti pelajaran ini gitu. Misalnya kalian tadi di ice breaking itu merupakan penyegaran kalian supaya kalian lebih hidup, lebih semangat gitu ya. Udah selesai? Ya, baik, kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya. Dari semua yang telah diajarkan, semua yang telah kalian pelajari, didiskusikan, itu nanti kesimpulan dari materi ini, seorang wirausaha ya, harus mempunyai jiwa yang kuat. Jadi ulah FSMR. Ya, sepertinya ada saingan nih dari pengusaha lain, sehingga kalian itu udah, karena ada singgungan tentang harga, gudrak-gudrik harga-harga itu, sehingga kalian itu lemah dalam pasarnya. Nah, itu yang sebagai usaha yang tidak mempunyai jiwa yang kuat. Istilahnya orang yang dapat mendirikan usaha itu orang yang kekeh. Nah, kekehnya istilahnya yang tegar, ya, yang tegar untuk dapat mempertahankan nih usaha ini pasti maju. Usaha ini banyak peminatnya, banyak diminati oleh masyarakat, ya, oleh konsumen, oleh pasar, sehingga konsumen dapat menikmatinya. Seperti perusahaan-perusahaan otomotif yang kalian telah lihat, yang tidak tahu ke kalian, itu otomotif itu mempunyai ragam perkembangan masing-masing. Itunya sepertinya yang sedang berkolaborasi dengan Toyota di Daihatsu itu ada kerjasama, sehingga perubahan per tahun dari kualitas kendaraan tersebut berubah. Kalian bisa mengembangkan bakat kalian sebagai siswa, gitunya. Pak, gimana ya kalau saya sebagai sembari sekolah itu ada kegiatan lain seperti wirausaha yang di bidang apa sajalah gitunya. Bila kalian suka di kuliner kayak suka di seperti pakaian, silakan kayak itu sesuai dengan minat kalian masing-masing. Itunya silakan kalian coba, dicoba-coba gitu. Nah, mungkin karena waktu ya sudah habis, gitunya Bapak ucapkan terima kasih kalian yang telah mengikuti pelajaran dari kewirausahaan dari awal sampai akhir. Silakan untuk doa penutup kalian itu pimpin untuk berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.
Hatur mohon terima kasih terhadap anak-anak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.